Perfilman Indonesia di tahun 2025 diawali oleh salah satu film yang menurut gue patut menjadi kandidat film yang harus dipertimbangkan di sepanjang tahun ini. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Iras Kesana. Dan ya, akhirnya gue bisa rekaman lagi, bikin video review film lagi setelah ya beberapa minggu tidak ada video di channel gue. Karena ya memang sebelumnya gue ada di fase liburan dan setelah selesai fase liburan pun gue masih ada harus melakukan sesuatu dan baru bisa hari ini tanggal 28 Januari untuk nonton film yang berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Oke, jadi gue tertarik untuk nonton film ini karena sutradaranya, yaitu Yandi Lawrence, dimana dia punya beberapa portofolio film pendek dan juga film-film yang cukup estetis, dan salah satunya yang membuat gue jatuh cinta adalah filmnya yang berjudul Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, yang digarap oleh sama Cerita Films juga, cuman bedanya yang itu bekerja sama dengan Imaginary sebagai produsen utamanya. Sedangkan yang kali ini produsen utamanya itu kalau nggak salah ada dipegang oleh Mandela Pictures. Oke, jadi film ini harusnya sudah diekspektasikan sebagai sebuah film yang kesannya tuh bakal drama yang bakal sedih gitu. Cuman sejauh yang gue lihat gimana cara mereka ngejual film ini, itu nggak mereka jual dengan kesedihan yang sangat mendalam. Maksudnya gimana? Ada loh beberapa film yang beberapa diantaranya juga gue review yang kesannya tuh cukup menjual kesedihan. Bahkan dari judul-judulnya, kayak film Bila Esok Ibu Tiada, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, dan film berikutnya yang bakal gue review juga kemungkinan, yaitu Perayaan Mati Rasa. Gue bisa bilang, kalau misalnya cerita dalam film ini kesannya tuh sederhana tapi dalam. Yang kayak gue bilang tadi, film ini tuh nggak mendramatisir kesedihan. Maksudnya gimana? Di sini ada loh adegan kematian, adegan kejatuhan karakter, dan semacamnya. Tapi bagaimana mereka mendeliver itu, baik dari naskah ataupun production value-nya, mereka nggak berusaha membuat itu semua terlihat sedih. Nggak ada lantunan musik yang dramatis, nggak ada slow motion dan semacamnya, dan ya nggak ada ruang sendiri untuk merenungi kematian itu gitu. Malah bisa gue bilang beberapa hal di sini tuh disampaikan dengan porsi yang cukup dan bahkan cenderung cepat. Contoh kayak ya adegan-adegan kematian itu tadi. Semuanya kerasa begitu cepat dan juga sekilas. Tapi ajaibnya tetap kerasa sedih, tapi ya di saat bersamaan kayak ngajak kita move on juga. Nah, tapi walaupun mereka nggak mendramatisir adegan-adegan sedih pakai biola-biola, tapi menariknya film ini memang cukup emosional, dan kalau dari hasil pengamatan gue, hampir satu teater itu banyak banget yang nangis dan tidak bisa menahan air matanya. Jadi ya pokoknya menurut gue alasan kenapa film ini bisa tetap emosional karena mereka berhasil membangun emosi-emosi dari hal-hal yang kesannya sederhana. Maksudnya gimana? Ya dari hal-hal kecil kayak interaksi antar saudara-saudara ini. Nah, interaksi-interaksi sederhana tiap-tiap karakter di sini menurut gue itu secara nggak langsung bisa ngasih kayak dampak ke konflik yang akan mereka hadapi. Instead of mendramatisir dengan mengelama-lamakan dan memelo-melokan satu momen, film ini cenderung menanamkan momen-momen tertentu sedikit demi sedikit yang sederhana gitu. Dan beberapa hal sederhana di antara itu justru jadi momen-momen krusial. Kayak gimana mereka lambai-lambai tangan setiap sebelum sekolah, habis itu rebutan kamar mandi, habis itu tektokan antar saudara yang ya kalian tahulah tipikal saudara yang kadang kalau ngomong satu sama lain tuh suka nggak dipikir dan berpotensi menyakiti perasaan dan menyinggung satu sama lain. Nah, kesederhanaan yang tadi gue bilang ditambah dengan delivery yang kesannya cepat ini menurut gue menghasilkan yang menurut gue bisa gue anggap sebagai teka-teki karakter. Selain gimana cara Yandi Lawrence di film ini menulis dengan sedikit semi non linear gitu ya di beberapa sequence gitu. Semua itu tuh ngasih kita pertanyaan. Kita juga secara nggak langsung diajak untuk menduga-duga kayak gimana sih karakter ini gitu, kayak apa yang bakal dia lakukan, apa yang saat ini dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia dendamkan, maksudnya apa yang dia pendam, dan apa yang akan berikutnya ia lakukan. Ya mungkin film-film lain ketika dikasih plot kayak gini bakal bikin adik-adiknya purely ngebangkang. Atau karakter pacarnya si Moko bakal dibikin antara putus dan kabur atau benar-benar seloyal itu. Sedangkan di sini keduanya sebaliknya. Di satu sisi kita bisa merasa, oh di sini kayaknya adiknya bakal ngerebel. Tapi dikasih lihat juga kontradiksi dan oposisi dari karakternya itu dari berbagai hal. Begitupun dengan pacarnya, dari micro movement-nya, dari bagaimana pewatakan di satu adegan, gue ngerasa pacarnya nih
dirancang gimana caranya dia mau ngebantu si Moko, dia percaya akan hidupnya pada si Moko, tapi dari bagaimana ekspresinya, bagaimana jeda yang disiapkan di tiap dialog, ada momen-momen yang memang pengen ditekanin kalau memang ada keraguan pada dia. Nah, dan itu nyebarlah di berbagai karakter. Walaupun menurut gua ada satu karakter yang nggak kayak gitu di sini, yang malah ngasih kesan karakter ini agak remeh, yaitu karakter yang diperanin sama Mas Ringo. Yang mungkin ini adalah salah satu hal yang diperlukan ya untuk ngasih karakter oposisi yang cukup hitam putih. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, gue jujur ngerasa kalau nggak ada karakter kayak dia, film ini bakal susah untuk diselesaikan. Film ini menariknya adalah, yang membuat gue sedih adalah karena gue peduli sama karakter-karakter di sana. Beda sama ketika gue nonton Bila Esok Ibu Tiada atau Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Gue merasakan adanya emosional itu ya gara-gara relatability. Relate nih gitu. Ada yang bisa kita ambil gitu. Well, film ini juga sama. Tapi justru film ini, dari kesederhananya itu tadi, delivery-nya yang singkat padat jelas, dan juga teka-teki karakter tadi itu yang juga mengajak kita untuk ikut mengeksplorasi kayak gimana sih karakter ini. Menurut gue semua itu justru menghasilkan kepedulian terhadap karakter. Jadi gue jauh lebih sedih ngelihat si Moko daripada ngebanding-bandingin, oh Moko ini literally gue gitu. Gue nggak kayak gitu. Justru gue malah jadi peduli dan pengen gitu rasanya ngomong langsung sama Moko kayak, kamu kuat, baik-baik aja, dan semacamnya gitu. Gue nggak tahu kesedihan orang-orang kebanyakan itu ke aspek apanya di film ini gitu. Cuman kalau dari gue sendiri ya itu yang gue lihat. Gue purely ngerasa iba dan juga ngerasa respect sama si karakter-karakter yang ada di sini. Nah, sekarang gue pengen masuk coba ke production value-nya. Production value di film ini menurut gue cukup rapi dan bagus. Nggak usah ditanya lagi. Dan yang menarik dari film ini adalah berbeda dengan film-film kodian Indonesia, tentu saja kebanyakan sinematografi di film ini cukup diperhatikan. Banyak banget shot-shot yang gue anggap variatif dan juga mungkin cenderung filosofis kali ya. Ya mungkin adalah beberapa reviewer film yang sampai ngebedah ini maksudnya apa, A, B, C. Cuman gue ngerasa kalau misalnya kalian nonton harusnya juga dapat feel-nya. Kalau misalnya ini tidak semuanya asal di shot, banyak banget shot-shot tuh yang ngandelin compositing yang menarik gitu. Apalagi di dalam rumahnya banyak banget yang framing. Habis itu ada juga yang shot-shot yang pakai blank space untuk ngasih lihat kehampaan dan semacamnya, atau perasaan jauh dan semacamnya, dan itu banyak banget. Termasuk untuk color grading dan warnanya gue cukup suka ya. Dia kerasa anget dan di beberapa titik kerasa dingin dan nyesekin gitu. Dan itu menurut gue lumayan menarik sih. Nah, dari sinematografi menurut gue yang juga ikut berperan di aspek ini ya tentu juga adalah si artistik setnya. Menurut gue artistik di sini lumayan menarik, khususnya di dalam set rumahnya ini gitu. Menurut gue set-set yang ada di dalam rumah itu bisa menjelaskan banyak hal yang bisa mendukung karakter dan juga cerita di film ini. As simple as kayak bekas bobokan tembok, kursi tua kerja yang dipakai di situ, dan betapa sempit tapi estetik yaitu rumah gitu. Itu menarik banget. Nah, dan yang menurut gue gak kalah penting juga yaitu adalah scoringnya. Gue bisa bilang intinya scoring dari film ini tuh mereka tahu kapan harus berisik, kapan harus gak berisik. Dan untuk musiknya sendiri gue bisa ngerasain lah rasa-rasa lugu, tulus, dan juga kekeluargaan dari tata lagu yang mereka kasih di sini. Agak susah dijelasin sih kalau musik, tapi harusnya kalian bisa merasakan itu kalau kalian mendengar lagunya langsung. Tapi ya temanya, tapi sih menurut gue genre-nya nggak jauh-jauh beda sama apa yang mereka pakai di film Just a Dove ya. Nah, terakhir yang pengen gue highlight juga itu adalah ensemble cast-nya, casting-nya. Menurut gue entah kenapa, gue nggak tahu ya berapa banyak dari mereka yang udah senior, berapa banyak dari mereka yang masih junior. Cuman yang gue pasti gue tau lah kayak jelas Maudy Kusnaidi, Kiki Narendra, Nika Anjani, Mas Ringo, Chiko Kurniawan. Habis itu pacarnya siapa sih namanya? Nama pemainnya? Ya pokoknya beberapa di antara gue udah cukup tahu lah gitu. Cuman gue bisa bilang khususnya ensemble utamanya itu bisa menggambarkan karakter-karakternya dengan cukup baik. Mereka tuh bisa ngasih kesan yang lugu, hangat, tulus di dalam keluarga itu. Mulai dari si Ano dengan tektokan dan juga ekspresinya yang datar sambil melontarkan kata-kata yang kadang tidak cocok dengan vibes-nya. Kemudian juga Woko, Nina, dan siapa lagi? Ais. BTW nama mereka agak susah sih gue hafalin ya.
Ya walaupun kalau dilihat lagi beberapa di antara mereka kalau secara acting emosional masih agak kerasa agak kaku ya. Salah satunya Freya Jackety di adegan nangis. Cuman secara overall mereka cukup bisa menyampaikan karakternya dengan baik. Apalagi kalau udah mereka tektokan itu rasanya hangat banget. Nah, dan yang pasti gue pengen nge-highlight karakter utama kita yang dimainin sama Chico Kurniawan. Menurut gue, Chico Kurniawan di perannya kali ini berhasil ngegambarin si karakter Moko ini sebagai karakter yang memendam banyak hal. Kita bisa lihat loh dari senyumannya gitu. Tipikal senyuman yang mulut tersenyum tapi mata lirih. Kayak lagunya Donna Maula. Mata dia pas lagi capek sama semuanya. Ketika dia tertekan juga ya, pas di adegan rapat itu menurut gue bisa digambarkan dengan cukup baik. Menurut gue si Chico Kurniawan cocok aja gitu jadi orang yang meranin karakter yang ya gue bisa bilang Moko tuh sebaik itu gitu. Dia setulus itu gitu dan ya dia adalah karakter yang menurut gue yang mungkin adalah bentuk ideal dari seorang anak dan bagian dari keluarga gitu sih. Nah, dan kalau mau diringkas lagi sebenarnya film ini tentang apa ya? Sebenarnya film ini mau nyampein tentang saling. Awalnya gue pengen mikir film ini pengen kayak menekankan seberapa sulitnya jadi Moko gitu. Tapi sebenarnya enggak. Film ini justru pengen ngasih lihat dan ngomong kayak, hey, kita saling yuk gitu. Jangan ada yang ngerasa terbebani satu sama lain, membebani satu sama lain. Beban membebani itu sebagai manusia tuh kayaknya sih udah pasti gitu. Jadi ya yang perlu lakukan untuk membuat diri lo tetap hidup ya saling gitu. Ya film ini menurut gue adalah film yang cukup cantik dan bagus ya. Apalagi Yandi Lawrence. Gue bisa merasakan betapa membaranya estetika dia di dalam 2 film yang udah gue lihat. Ya sayangnya gue baru nonton 2 film ya. Dan ya gue cukup nungguin film dia berikutnya, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan, yang kalau nggak salah diadaptasi dari web seriesnya dia juga. Tapi gue masih ragu sih untuk bilang apakah film ini adalah film yang terbaik Indonesia atau enggak ya. Karena begitu banyak aspek yang sebenarnya di luar kendali gue juga gitu ketika lihat film ini gitu. Karena topik yang dia angkat juga memiliki, ya itu, lapisan karakter yang cukup kompleks. Saking kompleksnya kalau mau kita bedah tuh ya berlapis-lapis gitu. Dan titik poin apa yang bikin orang suka di dalam eksplorasi karakter itu bisa banyak banget. Dan mungkin itu bisa jadi faktor orang bilang suka atau enggaknya gitu. Yaudah, sekian dulu, sampai jumpa di film berikutnya. Kemungkinan filmnya Iqbal dan juga Umay dan juga anak-anak Cinemaku Picture, Perayaan Mati Rasa. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa di channel gue. Semangat Racun.